bagaimana kita melaksanakan sholat berjamaah? Itu ada adab, ada etika, ada aturan, Bapak Ibu. Kalau kita sholat berjamaah, diantaranya kita mengikuti imam dari segi gerakan dan bacaan, Bapak Ibu. Sebab orang-orang yang sholat mengikut imam hanya ikut gerakannya saja tanpa membaca apa-apa, itu ada dua kemungkinan. Kalau pertama, dia sebagai orang yang jahil, orang yang belum bisa membaca, maka itu diberikan rukhsah, keringanan. Dia mendapatkan apa yang didapatkan imam. Tapi kalau dia sudah bisa sholat sendiri, bacaannya sudah bisa, bagaimana ruku sujud yang benar sudah bisa, tapi dia tidak mau membaca, atau dia membaca hanya di dalam hati. Ada orang sholat itu di dalam hati. Ada enggak Bapak Ibu? Ada enggak? Di sini mungkin belum populer. Kalau di daerah sana, di daerah kampung Ustadz itu sudah populer. Dia sholat semua bacaannya di dalam hati, sehingganya Allahu Akbar, takbir saja yang dengan lisan, selebihnya dalam hati. Ada yang kayak gitu, Bapak Ibu. Maka itu tidak mengikuti imam. Rasulullah SAW membaca seluruh bacaan sholat itu nampak gerakan jenggotnya, nampak gerakan jenggotnya, dan terdengar bisik-bisik suaranya. Oleh karena itu, ketika kita sholat mengikuti imam bukan sekedar gerakannya, tapi bacaannya pun kita ikuti. Cuman begini Bapak Ibu, ini kaidahnya ikut imam. Dari segi sholat sir, bacaan boleh duluan. Umpamanya Allahu Akbar, kata imam, kita takbir Allahu Akbar. Kemudian imam membaca doa iftitahnya yang sangat panjang. Dibacanya contohnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wassalji wal barad. Umpamanya itu yang dibaca oleh imam. Sementara kita hanya baca Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Hanya sampai situ. Itu kan doa iftitah juga. Istiftah atau iftitah sama saja itu. Nah, sampai di situ kita baca, tentu duluan kita. Kemudian kita baca A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Mau panjang silakan seperti itu. Atau A'udzubillahi minasyaitonir rajim, pendek saja. Imam bacanya panjang loleh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Awak kadang-kadang enggak baca, langsung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam masih baca doa iftitah. Salatnya salat zuhur, salatnya salat asar. Kan enggak kedengaran. Kalau enggak kedengaran imamnya bacaannya, kita duluan enggak apa-apa, Bapak Ibu. Tapi kalau kedengaran imamnya membaca Al-Fatihah, salatnya jahar, maghrib dan isya serta subuh, ada kaedahnya. Awak salat berjamaah, kaedahnya tidak boleh mendahului imam, baik bacaan maupun gerakan. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi Bapak Ibu, imam dijadikan untuk apa? Untuk diikuti. Apanya yang diikuti?
gerakannya dan bacaannya. Makanya ada sahabat ditanya tentang bacaan Al-Fatihah. Bagaimana kalau kita mendengarkan imam baca Al-Fatihah? Apakah kita wajib membaca Al-Fatihah? Apa kata sahabat? Bacalah di dalam hatimu, ikuti, iringi. Iringi di dalam hati. Ikuti. Itu yang berdalil bolehnya kita cukup mendengarkan imam dan tidak membaca lagi di lisan kita kalau mendengar. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap wajib membaca Al-Fatihah sekalipun mendengar imam membaca surat Al-Fatihah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak ada sholat atau enggak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Fatihatul kitab itu surat Al-Fatihah. Yang enggak baca Al-Fatihah enggak sah, sekalipun dia mendengarkan bacaan imam. Walaupun imamnya nanti membaca surat Al-Ikhlas atau Al-Kautsar atau Al-Asr, pendeknya awak baca Al-Fatihah, imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kecewa mendel tenang. Langsung imam baca surah Al-Kautsar, pendeknya. Awak baca Al-Fatihah, Al-Kautsar berapa ayat? 3 ayat. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Sab'un masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Yang banyak 3 ayat, 7 ayat. Banyak 7. Ternyata wak baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Baru Maliki Yaumiddin, imam deklah selesai, imam ruku, Allahu Akbar. Tu awak harus ikut ruku. Tapi awaklah mencicil. Orang yang sudah memulai tapi disebabkan karena uzur dia tidak bisa menuntaskan, dia dicatat sebagai orang yang telah beramal tuntas. Allah memulai itu, maka imam ruku awak harus ruku. Itulah yang disebut innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbiru. Apabila imam sudah bertakbir maka bertakbirlah, dan janganlah engkau bertakbir sebelum imam sempurna bertakbir. Ini enggak boleh mendahului. Allahu Akbar, barnya imam barulah kita Allahu Akbar. Jadi kita mengikut. Imam sudah selesai, kita ikut. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbiru. Apabila imam sudah bertakbir, maka bertakbirlah. Ini ada perintah. Kalau imamlah bertakbir, segera kita bertakbir. Janganlah memperpanjang pula. Tunggu dulu. Karena ada keutamaan lagi. Dalam hadis yang lain disebutkan, siapa yang takbirnya bersamaan dengan takbir malaikat atau setelah takbirnya imam, dia diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Keutamanya lagi. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat, hamba Allah sidang jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ini kaidah salat berjamaah dengan imam, enggak boleh mendahului imam. Dan imam apabila sudah bertakbir, segera kita bertakbir. Kemudian lanjutan hadis itu, wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a. Apabila imam sudah ruku, segeralah engkau ruku, dan janganlah engkau ruku sebelum imam sempurna ruku.
Imamnya belum sempurna ruku, kita sudah ruku. Kadang-kadang imamnya tua, Allahu Akbar, aki-aki. Kita muda, duluan ruku kita dibanding imam jadinya. Duluan kita sempurna dibanding imam. Makanya ketika imam sudah Allahu Akbar, perhatikan. Mengapa yang paling besar pahalanya salat di belakang imam? Sebabnya. Rahasianya apa? Yang paling gadang palu orang sembahyang berjamaah itu, salat berjamaah itu di belakang imam. Pertama, bisa mengetahui kondisi imam. Yang kedua, dekatnya dengan imam. Bisa mustami mendengarkan bacaan-bacaan imam. Tapi ada lo syaratnya belakang imam kepada sembarang imam. Saya Iko menggantikan imam tidak pandai belakang imam. Imamnya lapeh, imamnya batal, dia tidak pandai menggantikannya. Lah tundo jokannya. Alah sudah. Alah batal sudah. Jadi ada loh ketentuannya yang di belakang imam. Cuman keterangan mengapa besar di belakang imam, karena belakang imam itu bertanggung jawab, memperhatikan secara sempurna. Jadi Bapak Ibu, makanya ketika imam wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a. Apabila imam sudah ruku, maka segeralah engkau ruku dan jangan sekali-kali engkau ruku sebelum imam sempurna ruku. Yang bisa ruku dengan sempurna, mengerti, mengetahui tentang imam sempurna dalam rukunya, tentu yang di belakang imam. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Apabila imam sudah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, i'tidal tuh. Faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Apabila imam sudah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka cukuplah kalian baca Allahumma rabbana walakal hamdu. Itu yang dibaca. Jadi tidak diulang lo kece imam tadi. Imam sami'allahu liman hamidah, kita cukup Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sa'in ba'du, atau Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Semua itu dibenarkan. Semua itu hadis-hadisnya sahih. Pilih yang mana saja. Yang tidak diperkenankan dalam hadis riwayat Abu Daud ini adalah ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, dia ikut sami'allahu liman hamidah. Tidak ada keterangannya, tidak ada ajarannya dari Nabi seperti itu. Dalam hadis ini dikatakan apabila imam sami'allahu liman hamidah, kita cukup Rabbana lakal hamdu. Ala pernah umroh Bapak Ibu? Ala alun. Perhatikan bagaimana ndak umroh ndak lah. Cari di televisi sholatnya di Masjidil Haram. Karena ada itu yang dikeraskan suaranya. Sami'allahu liman hamidah, kata imam. Kata makmum, Rabbana walakal hamd. Kan itu dah. Cukup itu yang dibaca. Tidak sami'allahu liman hamidah. Kemudian lanjutan hadis, wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sudah sujud, segeralah engkau sujud. Wala tasjudu hatta yasjuda. Jangan kalian sujud sebelum imam sempurna sujud. Jangan sampai awak mendahului imam. Intinya itu. Kemudian wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Inilah hadis riwayat Abu Daud. Apabila imamnya salat sambil berdiri, salatlah sambil berdiri seluruhnya. Dan apabila imamnya salat sambil duduk, maka salatlah kalian sambil duduk seluruhnya. Ajma'un, kata Nabi. Seluruhnya salat sambil duduk.
Intinya mengikuti imam itu dari gerakan. Hadis ini jelas dari gerakan, secara mutlak tidak boleh mendahului imam. Nah, perhatikan nanti kalau sholat berjamaah, jangan sampai duluan takbir, jangan sampai duluan ruku, jangan sampai duluan tagak dari ruku atau iktidal, jangan sampai duluan sujud. Tunggu sempurna imam melakukan gerakannya dulu. Contoh, ini contoh ya. Kasus-kasus orang yang mendahului imam itu disebabkan kesalahan imam. Pak RW, kesalahan imam, kadang imam tidak kurang paham, mengetahui kondisi jamaah. Kesalahan yang pertama, imam duluan bertakbir dibanding gerakan. Ada 3 kaedahnya bertakbir. Ada takbir namanya takbir intikal, takbir perpindahan dari gerakan yang satu kepada gerakan sholat yang berikutnya, namanya takbir intikal. Dalam sholat itu ada 2 takbir. Pertama takbiratul ihram, kedua takbir intikal. Nah, kesalahan imam, dia duluan suaranya, duluan bertakbirnya dibanding gerakannya. Allahu Akbar, dia baru ruku. Padahal kalau kita mengetahui jamaah kita ini semuanya banyak yang muda, kita sebagai imam duluan gerakan dibanding takbir. Ala separuh gerakan itulah hampir yang sempurna, ruku lain barulah bertakbir. Gerak dulu, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbarnya pendek. Kesalahan yang kedua terlalu memanjangkan takbir. Allahu Akbar, di mana makmumnya tidak paham juga. Seharusnya dia bergerak ketika imam sudah mengucapkan baru dia ikut bergerak. Karena imamnya membaca Allahnya panjang, dia tidak keburu. Makmum ini nggak keburu, nggak sabar. Akhirnya keburu tagak. Akhirnya karena imamnya tua, makmumnya muda, didahuluilah oleh makmumnya. Begini. Makanya takbir sholat itu sebenarnya sunnahnya itu memang 2 harakat lah. Allahu Akbar. Kok bisa model itu saudanya? Kalau dari awal panjang semua, kalau dari awal pendek semua. Kalau Ustaz tadi menenggang tradisi di sini, ya seperti itu. Kalau yang sunnahnya mau ngaji sunnah kita, Allahu Akbar, ya seperti 2 rakaat itu saja. Karena panjangnya memang segitu. Lanjut. Penyebab kesalahan yang ketiga, mengapa selalu didahului oleh makmum imam ini, ya? Di antara imam banyak yang melirihkan suaranya, atau memang sudah tua, atau memang kondisi paruh atau lain sebagainya. Kemudian jamaahnya jauh. Kalau di Siko Laila, coba kalau di masjid raya ada masjid raya Pasar Raya tuh Muhammadiyah, sholat lagi di situ, lampu mati,